Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Elila di sini, channel Lila Bila Wae Yore. Di video kali ini, saya ingin sharing pengalaman saya tentang bagaimana melahirkan anak ya secara normal dalam kondisi mata minus yang tinggi. Dan bukan hanya itu, tapi dengan kondisi perut yang besar yang tidak sesuai dengan postur tubuh kita. Nah, saya ini kan tingginya cuma 143 ya, dan diperkirakan bayi itu lahir dengan BB 4 kg. Itu sudah nggak padan banget karena terlalu besar ya, dan postur tubuh saya terlalu kecil mungkin ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalau kalian subscribe dulu video ini agar kalian nggak ketinggalan video-video dari saya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ya. Sebelumnya saya mau jelasin dulu. Di sini saya punya 3 orang anak, dan tiga-tiganya itu saya melahirkan secara normal dalam kondisi mata minus yang tinggi. Anak pertama itu adalah perempuan, lahir dengan berat badan 3,2 kg, lahir secara normal, yang sekarang saya beri nama Lila. Anak yang kedua itu perempuan, lahir dengan berat badan 3,6 kg, lahir secara normal, dan sekarang saya beri nama Bila. Anak yang ketiga dengan berat badan 3,6 kg, sama seperti yang anak kedua ya, lahiran dengan normal, semuanya itu dalam kondisi mata minus yang tinggi. Nah, di video ini saya ingin fokus menjelaskan tentang mata minus ya teman-teman. Karena teman saya juga banyak yang tanya, kamu bisa lahiran normal, mata minus kamu berapa? Padahal mata minus saya itu udah tinggi, saya minusnya 6, tapi bisa melahirkan secara normal. Nah, itu banyak sekali teman-teman yang tanya kayak gitu, kok bisa? Nah, sekarang saya ingin jelaskan, saya ingin berbagi pengalaman saya tentang melahirkan dalam kondisi mata minus tinggi. Apakah mata minus tinggi itu diwajibkan untuk operasi di saat melahirkan? Jawaban saya adalah tidak. Tapi saya juga tidak menyarankan untuk kalian untuk melahirkan normal dalam keadaan mata minus tinggi, karena semua itu ada prosedurnya, ada caranya. Di saat saya melahirkan anak pertama, mulai dari periksa sampai ke lahiran itu nggak ada masalah ya. Itu semuanya lancar aja. Bidan tidak tanya min berapa. Yang penting ya kondisi bayi dalam kandungan saya itu bagus, keadaannya mapan, sehat, detak jantungnya dan semuanya itu bagus. Jadi bidan tidak menanyakan apa-apa, riwayat penyakit apa yang saya derita atau apa itu nggak ditanyakan. Dan secara lahiran itu semuanya normal, lancar, tanpa ada kendala apapun. Saat saya hamil yang kedua, saya periksa di tempat yang sama, yaitu di bidan yang sama, tapi bidannya ganti, bukan bidan yang waktu nangani anak pertama itu. Dia lebih detail, dia tanya-tanya tentang riwayat diderita saya, yaitu minus, tanya minus berapa bu, kok kelihatannya tebal banget. Nah, di situ saya bilang saya minus 5. Si bidan bilang, maaf bu, mungkin ini nggak bisa lahiran normal, mungkin ibu operasi nanti ya, soalnya minusnya tinggi banget, kita nggak mau ambil resiko. Nah, saya panik dong, orang anak pertama saya bisa melahirkan normal, kok sekarang harus operasi? Saya nggak mau dong operasi ya kan. Dan kalau bisa lahiran normal itu kan sembuhnya lebih cepat daripada si lahiran sesar kan. Tapi suami saya selalu meyakinkan bahwa saya bisa lahiran normal, karena saat melahirkan anak pertama dalam keadaan yang sama, kondisi yang sama, saya bisa melahirkan normal. Jadi dalam keyakinan saya bisa melahirkan normal lagi. Selama 9 bulan itu diperiksa di sana, semuanya normal-normal saja. Jadi bayi ini udah mapan, udah sehat, nggak ada masalah dengan kandungan. Cuman masalahnya mungkin bayi dalam kandungan saya itu agak besar ya, agak besar. Jadi mungkin bidan itu kelihatannya takut ngeliat perut saya ya. Terus lihat minus saya yang, kacamata saya yang tebal.
postur saya yang tidak terlalu tinggi. Pas waktunya lahiran, saya berangkat ke tempat bidan yang biasanya saya periksa. Di sana bidannya yang jaga itu ganti lagi. Nah, dia lihat KIA saya, ada tulisan riwayat penyakit yang diderita si ibu, yaitu adalah mata -5. Nah, di sana dia lihat, wah, -5. Lalu lihat perut saya yang besar banget, postur tubuh saya yang kecil, dia jadi takut. Tanpa berlama-lama pun dia langsung mengusulkan saya untuk dirujuk ke rumah sakit umum. Nah, kalau di rumah sakit umum kan ada dokternya, jadi dokter bisa langsung menangani, dan di rumah sakit itu kan peralatannya kan lebih canggih, lebih lengkap daripada di bidan tersebut. Jadi saya langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Nah, setelah sampai di sana, saya langsung ditangani oleh dokter, ditangani oleh perawat, bidan, dan semuanya yang ada di situ. Saya ditanya-tanya, loh, kenapa kok dirujuk ke sini? Saya bilang dong, katanya minus saya tinggi dok, saya nggak bisa lahiran normal. Emang minusnya berapa? Minus saya baru 5. Wah, kalau 5 sih itu masih aman. Nah, minus yang diwajibkan operasi itu adalah -8. Di situ bedanya bilang, orang semuanya sehat kayak gini kok dirujuk ke sini gitu kan. Nah, di situ saya semakin kuat bahwa saya bisa melahirkan normal. Di sana pun diusahakan melahirkan normal. Saya pakai metode tiup-tiup ya, pernapasan, biar saya nggak terlalu kecapean waktu mengejan nanti. Saat mengejan, tekanan bola mata kita itu akan meningkat. Jadi yang ditakutkan adalah retina di bola mata kita itu bisa terlepas. Dan resiko lainnya, takutnya pecahnya pembuluh darah pada mata kita. Nah, itu adalah risiko yang akan dialami bagi kalian yang minusnya 8 atau lebih, atau minus tinggi ya. Makanya dokter menyarankan kalau kita minus tinggi itu wajib operasi. Tapi di sini yang perlu kita tekankan lagi, bukan karena minus, tapi karena kesehatan retina kita. Kita harus cek ke dokter dulu sebelum kita melahirkan ya. Apakah retina kita itu sehat, retina kita itu tebal atau tipis, atau pernah terjadi robekan pada retina kita, atau kita pernah melakukan operasi pada mata kita. Nah, itu yang dilarang untuk melahirkan normal. Jika dirasa retina kita itu sehat, retina kita kuat, walaupun minus tinggi, insya Allah bisa melahirkan normal. Dan tak lepas dari itu semua, kita harus selalu berdoa, kita harus percaya, kita yakin kalau kita bisa melahirkan normal. Jadi kita jangan patah semangat ya. Bagi yang kalian minusnya tinggi, usahakan kalian periksa dulu ke dokter. Periksakan mata kalian apakah bisa untuk melahirkan normal atau memang diharuskan untuk operasi. Di sini saya tidak menyarankan dan tidak melarang, karena semua ada upayanya, semua ada ikhtiarnya ya. Yang ini adalah pengalaman saya saat melahirkan anak yang ketiga. Ya, anak yang ketiga ini cowok teman-teman ya, laki-laki, berat badannya itu 3,6 kg. Sebenarnya nggak sampai 3,6 kg, 3,5 berapa gitu ya, lebih kecil daripada anak yang kedua. Anak yang kedua 3,6. Di sini waktu saya periksa ke bidan sudah melihat kacamata saya, waduh tebel banget. Nah, dia sudah panik, dia langsung bilang ke saya, nggak bisa lahiran normal, kamu harus operasi. Waduh, kaget dong. Tapi saya yakin itu anak pertama saya bisa melahirkan normal, anak kedua dengan resiko dan segala sesuatu yang diomongin bidan kayak gitu saya bisa normal, dan anak yang ketiga saya wajib melahirkan normal. Oke. Setiap saya periksa, bidan selalu mengatakan hal yang sama, gimana ini harus operasi, nggak bisa lahiran normal. Tapi saya tetap yakin saya bisa melahirkan normal. Pas waktunya melahirkan, semua yang dikhawatirkan oleh bidan itu tidak ada yang terjadi teman-teman. Tapi satu kejadian yang akibatnya fatal, yang nggak diduga-duga,
yang kita nggak tahu asal usulnya, itu yang terjadi, yang mengakibatkan saya harus kiret. Nah, pengen tahu alasannya? Simak baik-baik ya. Sebelum saya melahirkan, waktu saya kesakitan, waktu mau melahirkan lagi bukaan, itu saya kebelet pipis ya. Sakit banget, di kandung kemih itu sakit banget, kayak nggak bisa nahan ya. Terus saya ke kamar mandi, diantar sama suami ke kamar mandi. Nah, di situ waktu saya buang air nggak bisa keluar, padahal sakit banget, kayak kebelet banget, tapi nggak bisa keluar teman-teman. Nah, di situ saya panik, nggak bisa keluar tapi sakit. Ini juga udah menahan rasa sakit yang sudah sangat ya kan. Kemudian saya jongkok. Nah, di situ enak banget keluar air kencingnya ya, kayak plong gitu ya. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke tempat tidur saya. Terus bidannya itu datang, diperiksa. Loh, kok bengkak? Nah, itu dia masalahnya. Ternyata pembuluh darah saya bengkak. Di situ bidan sudah panik sekali, takut sekali, dia nggak mau nerima saya. Saya langsung dirujuk ke rumah sakit umum. Alasnya kenapa kok pakai dirujuk ke rumah sakit umum? Karena jadi pembengkakan di pembuluh darah saya. Jalan keluarnya itu jika saya mengejan sekali lagi dengan kuat, maka akan terjadi pendarahan. Bidan itu memperkirakan bayi saya keluar dengan berat badan 3,9 kg. Wow, satu pembuluh darah udah mau pecah, udah bengkak, bayinya gede, matanya minus, badannya kecil. Apa yang bisa saya lakukan? Oke, daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya langsung dirujuk ke sana, ke rumah sakit umum. Sampai di sana, diperiksa, semuanya diperiksa. Saya dilarang mengejan. Kalau sekali lagi saya mengejan, pembuluh darah akan pecah dan saya tidak bisa melahirkan normal. Saya harus operasi. Nah, setelah itu saya upayakan pakai tiup-tiup pernapasan. Pokoknya saya nggak mengejan sama sekali di situ, tiup-tiup aja pernapasan terus ya. Konsentrasi gimana caranya supaya saya nggak mengejan. Karena dalam pikiran saya doktrin, saya nggak boleh mengejan. Kalau saya mengejan, maka pembuluh darah akan pecah dan saya harus operasi. Nah, setelah bukaan terakhir, itu terasa ya kayak mau keluar, kayak ada sesuatu yang mau keluar. Itu saya langsung panggil dokternya. Nah, saya diperintahkan dokter untuk mengejan. Nah, itu baru keluar bayinya, langsung keluar tanpa ada mengejan. Mengejan cuma satu kali. Waktu bayi mau keluar itu, bayi keluar sudah nggak ngejan lagi. Nah, setelah itu udah dibersihkan, dijahit, di semuanya jahitan 3 ya. Waktu itu jahitan cuma sedikit, jahitan 3, jadi nggak terlalu banyak. Terus sudah selesai semua, udah ganti semuanya, udah pakai, sudah selesai semua pokoknya. Itu waktu saya terbatuk, itu darah keluar, lama-lama tambah banyak. Waktu diperiksa sama dokter, ternyata saya pendarahan. Pakai kiret yang pakai tangan itu ternyata nggak ngatasi. Akhirnya saya kiret ya. Cuma gara-gara sesuatu yang saya nggak tahu, sesuatu yang nggak diduga-duga, saya harus kiret. Nah, itu pengalaman buat kalian. Bagi kalian yang mau melahirkan, apalagi udah kesakitan, jangan jongkok. Kalau kalian jongkok, ya tadi pembuluh darah akan membengkak dan akhirnya waktu melahirkan dia pecah. Untungnya bukan pas sebelum melahirkan. Kalau sebelum melahirkan saya pasti akan operasi. Untungnya itu bayi udah keluar, jadi nggak pakai operasi ya. Ini anak ketiga saya yang saya ceritakan tadi. Oke teman-teman, itu saja pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika kalian rasa apa yang saya katakan ini bermanfaat, silahkan share video ini ke media sosial kalian. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan like video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video yang bermanfaat dari saya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.